Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting. Apabila di kantor wali kota ada perintah yang harus diulang-ulang pengumuman itu, maka pengumuman itu isinya sangat penting. Ayat ini Jumat didengar, berarti ayat ini sangat penting, dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk di akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, yang mati ya? Berarti mati mau-mau. Mati bukan kita yang ngatur. Biar mau sekali mati, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Ada orang selingkuh suaminya, dia mau bunuh diri istrinya, dia iris urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi mati. Minggu depan dia dapat lagi suaminya selingkuh, dia mau bunuh diri, minum racun, ternyata karena buru-buru lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi lagi mati. 1 bulan kemudian dia dapat lagi foto selingkuhnya suaminya. Lihat pisau batang, lihat racun, tidak berhasil. Dia ingat di belakang rumahnya ada sumur. Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Dia lupa itu waktu itu musim kemarau. Tidak jadi mati. Biar mau sekali kalau tidak tiba ajal tidak mati bos. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustadz mati. Enakmu. Siapa yang ceramah kalau ustaz mati apa? Aku suruh wali kota berceramah. Kan dulu bos, doakan kita umur panjang. Tapi kalau saya tidak ada urusan, kau duluan mati saya belakang boleh, atau saya di belakang kau duluan tidak apa-apa. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Duda dilarang nikah sama anaknya, akhirnya dia pergi berzina, makan obat kuat, overdosis, kena serangan jantung, mati di atas perut perempuan. Semoga Allah melindungi kita dari keburukan seperti itu. Ada anak muda ngelem, ini juga kena lem. Lem box yang kau campur lem Korea, tidak mau buka mulut itu. Dia motor bayangkan lem mabos tengah, diambil motornya, mabos tengah nih motor, dan listrik dia kira aspal. Pak jatuh, dia teriak kurang ajar, siapa kasih pindah tiang listrik di sini, mati. Semoga Allah menghindari kita dari kematian buruk seperti itu. Yang bisa membuat kita mati kafir, contoh aja nih, jangan marah. Contoh sabung ayam ada juga di sini. Belen-belen. Wah, didapat sama Kapolsek, kejar, jangan lari. Tambah kencang larinya. Polisi tidak bisa lari karena besar perutnya. Ada juga sih polisi besar perutnya, tidak nyambung, masuk polisi besar. Kejar, tidak bisa lari Pak polisi, tidak mau lolos juga.
Akhirnya polisi tembak peringatan ke langit. Jangan lari, tembak 1 kali. Dah. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Dah. Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya teman ke polisi, bos, bagaimana caranya kakinya aku tembak, nah kepalanya nak kena. Nah bila soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi Filipina dia, bukan polisi Indonesia. Hei, cowok, yang kau musuhi polisi. Kau kira enak Republik Indonesia kalau tidak ada polisi? Hah? Hei, ibu-ibu, kira enak ini Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak gadis diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah, habis semuanya. Ibu rekam pelakunya, ibu foto pelakunya, lapor ke polisi, tolong tangkap ini pelakunya, kejar dia. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Apa? Mau kau kemana? Anak muda, hilang motormu. Siapa kau cari? Pak Imam. Tidak ada apa. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Saya baca surah Yasin 2 kali hatam, tidak goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Makanya jangan musuh polisi. Ayo, bapak-bapak bertani, tanahmu diserobot tetangga, dia kuat berkelahi, banyak tatonya, besar parangnya. Siapa kau cari? Siapa? Polisi. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, biar ada SMP diambil juga. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Sayangi polisi Indonesia. Begitu polisi cinta sama kita. Coba lihat, Bapak kira bisa kita ceramah begini kalau tidak damai? Kalau tidak aman? Tidak bisa. Siapa yang amankan lalu lintas? Pak Polisi. Begitu cintanya polisi sama kita. Polisi Wakapolda. Ulang tahun hari ini, demi cintanya sama pengajian, datang di tempat ini. Maju Pak Eko. Coba, kenapa banyak polisi datang di tempat ini? Kenapa banyak polisi yang datang di tempat ini? Karena ada Wakapoldanya. Wakapolda perintah amankan acara, aman dan terkendali. Coba kalau saya telepon, amankan acara, siapa Ustaz? Coba. Makanya kita harus sayangi polisi, sayangi caranya, jangan sogok di jalan. Kamu ditangkap, tolong Pak, mohon kerjasamanya Pak. Kamu larang polisi menyogok, tapi kau yang sogok. Apa? Gaspol atau rem-rem? Hah? Jangan nih bos, malam ini. Ya. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Mereka yang terima duit ketika pilkada, serangan fajar, pil caleg. Baru kau ambil. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Ada anggota DPR begitu? Ada. Nah, kau salah. Kenapa kau pilih dong? Ada anggota DPR malam ini hadir? Ada. Andai saja mobil caleg, semua caleg DPR datang di sini biar tidak diundang. Tapi karena dia sudah terpilih, tidak ada yang datang, lihat kau dia. Maka hafal itu yang tidak datang, jangan kau pilih lagi. Bisa? Tapi begitu datang 300.000 wanitiro. Wakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu menerima undangan tabligh akbar ini, baik tertulis di telepon atau melalui WhatsApp, Instagram, dapat berita tentang tabligh akbar ini, setan menggodamu. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, lebih kau tidur, tidak usah datang, capek. Maka orang yang tidak datang kena godaan setan. Alhamdulillah bapak-bapak bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah berhasil mengalahkan setan. Apakah setelah ada di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kamu. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Sudah dikasih tahu dengar ceramah kena godaan setan, masih dipegang HP-nya, bukan lagi kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Wih, simpan dulu HP bos, simpan dulu HP-mu, simpan. Tidak mungkin bisa konsentrasi dengar ceramah kalau sambil merekam. Kau ibu-ibu rekam dari sana, mana bisa jelas gambarnya, pasti tidak jelas, suaranya juga tidak bagus. Daripada ibu terpecah konsentrasi, simpan HP, dengar ceramah secara langsung. Bagaimana rekamannya? Ada saya punya channel, nonton saja nanti channel Das Atlatif. Jangan lupa like and share. Sudah itu jangan lupa subscriber. Apa? Ya, saya kan mulut bugis, tidak tahu bilang itu yang kau bilang. Simpan HP, ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Coba itu ibu-ibu dari tadi dia menunggu di hotel, dia tungguin saya pas lewat, Ustaz selfie dulu Ustaz. Paling saya tidak suka selfie. Selfie. Baru fans saya ini, peminat saya kan rata-rata ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratul maut. Tidak ada juga yang bening-bening. Selfie dulu Ustaz, selfie. Ulangi Ustaz, kabur Ustaz. Ulangi Ustaz, ulangi. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, namun kamu yang kabur. Bukan jelas. Waqalailah bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Dengar saudara-saudara sekaliku, pecinta Rasulullah, followernya Rasulullah, yang mengaku mencintai Rasulullah, dengar baik-baik. Allah perintah puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Allah perintah sholat, Allah tidak menunaikan ibadah sholat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintah kita umat Islam untuk berselawat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya. Allah dan malaikat saja berselawat, masa kalian tidak berselawat kepada Nabi? Oke, saya selawat Ustaz. Betul Anda selawat, tapi ingat catatannya kata Allah, yusalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Jangan kau salawat sambil merokok. Salatu beleng-beleng. Dengar ini yang salawat sambil merokok. Berhenti kau merokok kalau kau salawat. Kau cinta sama nabimu, kau sayang sama nabimu, kau mengharap syafaat dari nabimu di akhirat, tapi kalian menyebut nabi, kalian bersalawat kepada nabi sambil ngisap rokok. Siapa yang ngajar kamu? Beleng-beleng. Silakan. Saya tahu dia ketawa, pasti perokok itu. Ada yang merokok? Ada. Saudaraku, berhentilah kalian merokok. Berhenti kalian merokok. Apa faedah rokok yang kalian dapat? Coba. Saya tidak bisa berhenti Ustaz. Kenapa? Tidak jalan otakku kalau tidak merokok. Bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu.
Lihat itu orang merokok, kayak orang kurang kerjaan. 10 menit sandar-sandar. Apa kok kerja itu dong? Beleng-beleng. Kau yang merokok, kami kena penyakitnya. Hei, dengar ini yang perokok. Kalau kalian merokok, hormati juga kami yang tidak merokok. Gimana caranya? Jangan kau sebarkan asapmu. Kau nikmati sendiri itu asapmu. Gimana caranya Ustaz? Kau bawa plastik. Ambil kantong plastik, kasih masuk. Jangan ketawa. Ada perokok sini? Ada. Saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Berapa banyak orang mati gara-gara rokok? Ya, kalau kau langsung mati. Kalau kau sakit, keluar masuk rumah sakit, keluargamu tersiksa, anak-anakmu habis duitnya untuk sekolah, istrimu berdosa ngurus kamu karena kau gara-gara rokok. Maka berhentilah, karena merokok itu ulama-ulama terkenal di Timur Tengah mengatakan haram. Kalian cinta sama Nabi, berhentilah merokok. Tidak ada hadis yang mengatakan Nabi menunggu sahabatnya sambil merokok 2 batang. Ada tuh dengar? Marah mah kok. Saya mau pulang juga nanti. Ya, saya doakan kalian, saya cinta kalian karena Allah. Kita sesama followernya Rasulullah. Berdoalah mudah-mudahan malam ini berhenti merokok. Lalu kumpul duit-duit pembeli rokokmu itu, muliakan orang tuamu, hajikan orang tuamu. Anda usah dulu haji, umroh saja. Bayarkan utangnya orang tuamu dari pembeli rokok itu. Bisa? Mohon maaf kalau ada ustadz yang merokok. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon, siapa suruh kondang saya? Ibu-ibu juga jangan selawat sambil makan kue. Salat. Ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Ayo, mari kita selawat. Ya, selawat bareng-bareng ya. Bisa? Saya mau dengar ini. Mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Yang ibu-ibu ikut selawat saya Bu. Ayo kencang Bu, jangan malu-malu Bu. Yuk, selawat Bu ya. Sholatu salamu. Jangan Bu, nggak boleh. Salatullah salamullah ala. Nah, itu bukan kerasa deh, itulah disebut sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu janda, terutama yang janda muda, kalau ditelepon suaminya orang jangan membuat suaramu sahdu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kita tidak masuk perangkap setan? Lagi di mana Ibu? Di rumah aja Pak. Lagi ngapain? Baring-baring. Ya, tegas dong. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lagi di mana Ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berarti kau tanya. Oh, enggak diteleponnya lagi kau besok. Oh, lebih sadis dari Satpol PP Ibu. Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga Bugis di sini. Ada. Boleh tahan ini bubuhan Bugis. Di mana-mana saya pergi ceramah pasti banyak orang Bugis. Saya pergi ceramah di Bidu-Bidu Kalimantan Timur banyak orang Bugis. Saya pergi Samarinda seberang banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah Sarawak ceramah di Kinabalu, dia bilang ceramah pasti bahasa Bugis, capek kita diceramai orang Melayu. Saya pergi Singapura ada Bugis Street. Begitu saya di lapas tadi, penjara banyak orang Bugis. Ya ibu-ibu diam, kita dengar ini laki-laki. Ayo, Laskar Pemuda Melayu. Dengarkan suaranya mereka, keras apa tidak? Ayo, keluarkan suara kalian sebagai sujud cinta kepada Nabi. Belakang, ayo. Ala Toha
kasih. Diam semua, kita dengarin di atas panggung. Kita dengarin di atas panggung ya. Ayo Pak, jangan mempermalukan kita Pak. Ayo Bit, jangan mempermalukan di atas panggung. Ya. Ayo. Salatu Allah ala Toha Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah kencang. Anda tahu kenapa kencang di atas panggung? Karena ada tentara dan polisi bersama kita. Makanya kalau tentara sama polisi didukung sama ulama, maju rakyat Indonesia. Takbir! Takbir! 1400 tahun yang lalu terjadi peristiwa spektakuler. Kalah peristiwa spektakuler yang ada di mana-mana. Apa gerangan peristiwa spektakuler itu? Diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu menuju ke Sidratil Muntaha, naik ketemu dengan Allah, berdialog dengan Allah. Setelah segalanya selesai, kembali ke dunia. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Karena perjalanannya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu ke Sidratil Muntaha, naik ke langit sampai langit ketujuh. Perjalanan sangat panjang, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Hukum fisika mengajarkan semakin panjang perjalanan, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Tapi ini perjalanan bukan hanya di dunia sampai ke langit, tapi perjalanannya dikatakan Quran lailam, sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Makanya ketika Nabi ceritakan kejadian ini kepada kaum-kaum kafir Quraisy, mereka berkata, gila kau Muhammad, dari mana kau dapat cerita itu? Hari ini katanya tadi malam dari Mekah, dari Madinah Palestina, dari langit, lalu pagi ini ada lagi di Mekah. Tidak masuk di akal mereka. Kenapa? Saat itu dari Mekah ke Palestina, dari Mekah ke Palestina, perjalanan paling cepat waktu itu naik onta. Berapa waktu yang diperlukan? 1 bulan kesananya, pulangnya 1 bulan, PP 2 bulan, itu belum naik ke langit. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Ya namanya 1 malam dari maghrib sampai subuh, tapi ini sebagian malam saja. Makanya tidak masuk di akal. Bohong kau Muhammad, gila kau. Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan milik Allah, milik Rasulullah. Kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendaknya Nabi, tapi kehendak Allah. Dengar ayat yang kita simak tadi di Qori. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak dikatakan Muhammad jalan, tapi memperjalankan. Apa yang dimaksud memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Contoh, saya diundang datang ke tempat ini dari Jakarta ke Pontianak, lalu masuk ke hotel. Siapa yang bayar semua itu? Hah? Siapa? Panitia. Kenapa? Saya diundang bos. Allah mengundang Nabi. Maka siapa yang tanggung semua perjalanannya? Allah. Jangankan kejadian itu, saya kasih contoh sederhana, tidak masuk di akal tapi terjadi. Beberapa hari yang lalu, saya diundang pergi ceramah ke Jakarta. Sudah salat subuh, saya ke bandara. Sampai di Jakarta jam 7 pagi. Jam 10 selesai ceramah. Pulanglah saya. Sebelum maghrib sudah ada di rumah. Begitu saya sampai di rumah, saya buka bajuku. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, ada semut ikut di kantong. Begitu saya gantung, keluar itu semut dari kantong. Dia kumpulkan temannya sesama semut di rumah. Lalu dia pidato. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Jakarta. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi mas bro? Dia bilang tadi pagi. Sore ada kau lagi di sini di Makassar. Tidak masuk di akalku bos. Kau baru keluar saja di jalan dienjak kau Satpol PP. Kau tidak bisa sampai. Dia bilang semut dalam kantong. Betul yang kau bilang bos.
Kalau saya jalan, ini bukan saya jalan. Saya sembunyi di kantongnya Ustadz Dasat. Dari rumah ke bandara naik mobil, dari bandara ke Jakarta naik pesawat, dari Jakarta bandara ke tempat acara naik mobil, dikawal satpol, dikawal polisi, dikawal tentara. Selesai acara pulang begitu juga. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongku, kantongnya Ustadz, tapi betul juga saya datang dari Jakarta. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Siapa yang jalan? Bukan semut. Siapa yang jalan? Dasat Latif. Dia numpang ini semut di kantongku. Kalau semut mau jalan, tidak mungkin bisa jalan, tidak mungkin bisa sampai. Nih saudaraku, ini sapu tanganku. Wallah, ini bisa jalan? Bisa gerak? Bisa gerak? Woi, pergi kau. Jaga, pindah situ. Tidak mungkin bos. Tapi demi Allah, ini sudah dari Jepang, sudah dari Italia, dari New York. Tahu New York? Tahu? Hah? Tahu? Ketapang belok kiri, maju lagi. Ayo. Begitu mestinya kita memahami kejadian Isra Mi'raj. Bukan Nabi yang punya usaha, tapi Allah. Nabi terima beres. 2. Berbicara Isra Mi'raj. Kenapa Nabi diisrakan? Ini dulu yang perlu ditahu. Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. 1 tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, tahun Isra-nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Ada 2 orang yang paling mencintai dan cintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa gerangan? 1 kakek beliau, 2 istri beliau meninggal pada tahun yang bersamaan. Maka Nabi berduka meninggal istrinya. Sampai dukanya Nabi, sampai Nabi berkata, begitu cintanya Nabi kepada istrinya. Lalu Nabi pernah bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Dengar ini ibu-ibu nih, dengar ini ibu-ibu. Nabi jelaskan, barang siapa seorang wanita meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu lebih dulu meninggal, lalu suami berkata, ya Allah, kenapa cepat sekali meninggal istriku? Meskipun dia gendut, tapi aku sayang ya Allah. Kenapa engkau terlalu cepat memanggilnya ya Allah? Aku mencintainya ya Allah. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Silakan ngana. Sampai ada tahanan di Makassar masuk rutan. Saya tanya, kau sudah di penjara lepas, kenapa kau masuk lagi? Dia bilang, Ustaz, lebih tenang perasaanku di rutan daripada ketemu sama istriku. Astagfirullah. Ada istri begitu di sini? Ada? Woi bu, bu. Memang ada itu istri. La haula wala quwwata illa billah. Tidak tenang hidupnya perasaan kalau di rumah. Ibu, mau dirindukan surga? Mau jadi istri yang soleha? Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri soleha perhiasan terindah. Dia kira barangkali dia kalah saya Ustadz Ali, kecil men. Mau berpantun, mau dengar pantun saya? Tapi ibu-ibu jawab dengan cakep ya. Bisa. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Bapak-bapak catat, cakep.
Burung merpati terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, tapi istri lebih berani. Ini Ustadz Ali, kalau saya tidak laku itu pantun. Tidak ada itu laki bugis pandai berpantun. Tidak ada itu laki-laki bugis romantis di mulutnya. Tidak tahu dia berpantun. Kalau laki-laki Melayu suka sama cewek kan, aku melihat bunga di taman, bunga itu hendak ku petik. Itu orang Melayu. Kalau orang bugis dia bilang, aku lihat cewek cantik dan saya mau melamarmu. Ayo. Nah, Bu-ibu, hikmah yang kedua dari ceramah kita ini. Kenapa Nabi diisrakan? Nabi berduka, lagi sedih. Lalu Allah perintahkan, Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Saya mau bawa rekreasi. Kemana? Pantai? Bukan. Kemana? Ke Bali? Bukan. Kemana? Ke Perancis? Bukan. Kemana? Ketemu dengan Allah. Masya Allah. Bapak aja ketemu Ustadz Das'ad sudah selfie-selfie. Update status. Padahal saya ini orang banyak dosa. Allah, ketemu dengan Allah, Pak. Allah perintahkan, Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Bawa 3 malaikat menyertaimu. Israel, Israfil, Mikail, Jibril. Turun. Ambil kendaraan paling cepat di surga, namanya burak. Itu kecepatan burak, di mana mata Nabi menuju, dot, sampai lagi di situ. Kalau dia lihat Kota Baru, Banjarmasin, sampai lagi Banjarmasin. Lihat lagi Balikpapan, sampai lagi Balikpapan. Begitu kecepatannya. Nggak masuk di akal. Tapi insya Allah saya yakin akan tiba saatnya ilmu pengetahuan mampu membuktikan kebenaran itu. Contoh, siapa sangka dulu waktu saya SD, tidak pernah ada di otakku saya bisa bicara sepupuku yang ada di tanah suci dengan video. Namanya video call. Apa? Mamaku bisa bicara sama saudaranya yang ada di Kota Baru. Kega kondi kakak ko bolahe, agamu pigau, tudak ngaji. Engkau ita ko. Coba. Ya. Itu tidak pernah dibayangkan dulu. Dulu orang menelpon, tanya Pak Wakapolda, tanya Pak Danlan Tamal. Beliau waktu kecil teleponnya bagaimana?